Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur lewat penyertaan yang penuh kasih, kita dapat beribadah online. Marilah dengan berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 242, Muliakanlah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada minggu pagi hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kiranya penyertaan Tuhan senantiasa dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan saudara juga. Saudara jemaat dan simpatisan di Wahid Hasim yang terkasih. Pada hari ini kita secara khusus akan memperingati Minggu Trinitas. Minggu ini merupakan penutup dari rangkaian masa raya gerejawi yang dimulai sejak Advent. Sebelum kita memasuki ke masa selanjutnya dalam kalender gerejawi, yakni minggu-minggu biasa. Oleh karena itu pada hari ini kan tema hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk membantu kita melihat bentuk-bentuk penyertaan Tuhan yang mungkin selama terlewatkan oleh kita. Ayat yang menjadi pembuka di dalam ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 8 ayat yang jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Manusia sehingga engkau mengindahkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan di dalam sepanjang kehidupan kita sampai dengan saat ini, mungkin ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak dosa yang kita lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Marilah kita bersama-sama pada saat ini menundukkan hati kita bersama-sama berdoa dan mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, ketika pada saat ini kami boleh beribadah dari tempat kami masing-masing, kami sangat mensyukuri atas setiap cinta kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih untuk setiap nafas hidup yang masih boleh Tuhan berikan sampai dengan detik ini. Ketika kami mengingat setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan kami juga teringat kembali akan setiap perkataan dan perbuatan kami yang kami lakukan hari lepas hari.
Ketika kami mungkin melukai hati orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kami, itu juga berarti kami melukai hati Tuhan. Ketika kami lakukan dengan sengaja, maupun kami lakukan tidak dengan sengaja, ampuni kami Tuhan. Tuhan tolong kami, sehingga di dalam sepanjang hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami sebagai manusia yang lemah seringkali jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang sama. Tetapi kami percaya kekuatan dari Roh Kuduslah yang akan menolong kami, sehingga melalui setiap perkataan dan perbuatan kami hari lepas hari, Tuhan mampukan kami untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus karena pengampunan yang boleh Tuhan berikan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk berdiri dan saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan bagian akan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Mari kembali kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ketika kami sebentar membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya bersama-sama dari tempat kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan masih mengingatkan kami di dalam sepanjang hidup kami, sehingga Tuhan juga yang akan menolong kami melalui Roh Kudus untuk kami dapat melakukan setiap firman yang boleh kami dengar. Tuhan juga mau menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, setiap apa yang boleh difirmankan dapat menjadi berkat untuk setiap yang boleh mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar atau membaca dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejauh itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pada hari ini sangat bersuka cita. Kita bersama-sama bertemu di dalam ibadah online di bulan Juni ini. Dan pada hari ini Bapak Ibu secara khusus minggu pertama di bulan Juni ini adalah Minggu Trinitas. Minggu lalu kita merayakan bersama-sama Hari Pentakosta, ya. Dan di dalam Minggu Trinitas ini yang akan bersama-sama kita renungkan adalah hidup di dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu saya mungkin akan bertanya gitu ya. Bapak Ibu boleh menjawabnya sendiri di rumah masing-masing. Kalau Bapak Ibu sedang berada di dalam situasi hidup yang penuh dengan pergumulan, hidup yang penuh dengan masalah, Bapak Ibu lebih memilih untuk tetap sendiri mengatasi setiap pergumulan dan masalah Bapak Ibu, atau Bapak Ibu berusaha untuk mencari orang yang Bapak Ibu dapat percaya untuk dapat diceritakan masalah dan pergumulan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu merasakan bahwa itu mendapatkan, dengan cara itu Bapak Ibu bisa mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Bapak Ibu bisa menjawabnya sesuai dengan apa yang memang Bapak Ibu rasakan. Tetapi Bapak Ibu saya mencoba untuk menyimpulkan, ya. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, mungkin kita merasa lebih enak, lebih nyaman ketika kita mempunyai seseorang yang dapat kita sharingkan, yang dapat kita, kalau bahasanya anak muda sekarang, kita curhat gitu ya. Ketika orang itu bisa hadir bersama-sama dengan kita. Di dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu, ketika kita mengalami, dari bulan Maret kita mengalami masa-masa pandemi COVID-19, segala sesuatu menjadi terbatas, baik pekerjaan, baik sekolah, baik ketika kita mau pergi kemana-mana, menjadi hal-hal yang terbatas bagi kita. Mungkin kita hidup di dalam ketakutan, mungkin kita hidup di dalam ketidaktahuan, mungkin kita hidup di dalam kegalauan. Tetapi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mau membahas ada penyertaan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di dalam Minggu Trinitas ini, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan bagian-bagian dari firman Tuhan. Bapak Ibu, tadi di dalam pembacaan firman Tuhan, saya hanya membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat ke-20. Nanti ada beberapa ayat Bapak Ibu yang akan saya juga kupas, dan saya harap juga Bapak Ibu dapat melihatnya bersama-sama di rumah masing-masing. Ya. Ketika kita melihat dari ayat ke-17 Bapak Ibu di dalam pembacaan kita Injil Matius, di sana dikatakan seperti ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi Bapak Ibu di sana dikatakan ketika ada 11 murid yang berkumpul di satu tempat, lalu ketika mereka melihat Yesus, dikatakan di sana orang-orang menyembah. Tapi ada juga Bapak Ibu orang-orang yang ragu-ragu. Dan ternyata Yesus mengatakan hal ini di ayat ke-18 untuk orang yang ragu-ragu, ya. Di sana dikatakan di ayat ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Bapak Ibu secara tidak langsung Yesus mau mengingatkan bahwa Yesus memiliki kuasa baik di sorga maupun di bumi.
Inilah Bapak Ibu yang menjadi acuan kita juga di dalam pembacaan kita. Kalau saya boleh mengajak Bapak Ibu memperhatikan dari Kejadian pasal 1 gitu ya. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan pasal 2 ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah tahu awal dari Alkitab itu bicara tentang apa sih gitu ya. Ini bicara tentang kisah penciptaan. Jadi Bapak Ibu di sini Yesus mau mengingatkan bahwa Allah hadir untuk menciptakan dunia ini. Termasuk juga manusia, saya dan Bapak Ibu sekalian. Di sana dilihat dari ayat ke-27, kalau Bapak Ibu perhatikan pasal 1 ayat ke-27 dari kitab Kejadian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu, betapa sangat istimewa dan spesialnya kita gitu ya sebagai manusia. Kita diciptakan terakhir oleh Allah setelah semua ciptaan-ciptaan Allah yang lain di bumi ini. Dan di sana dikatakan kita diciptakan segambar loh dengan Allah ya. Jadi kalau kita kembali melihat Bapak Ibu dalam pembacaan kita yang lain di dalam Mazmur pasal 8, di sana juga diingatkan kembali. Ini tadi yang saya bacakan sebagai kata pembuka. Di dalam Mazmur pasal 8 ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi di sini pemazmur mau menggambarkan Bapak Ibu begitu banyak ciptaan Allah, tetapi manusialah yang paling istimewa. Bahkan pemazmur di sana membandingkan dengan langit, dengan bulan dan bintang, lalu dengan kita manusia. Di sana pemazmur melihat bahwa siapa aku ini manusia sehingga engkau mengindahkannya. Siapa aku ini manusia sehingga engkau mengingatkannya. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah gambaran bagi saya dan juga Bapak Ibu. Ingat bahwa kita ini adalah spesial. Bahwa kita ini sangat berharga di mata Allah. Bahwa Allah sangat memperhatikan dan mengindahkan kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan ini jugalah Bapak Ibu ketika kita kembali melihat di dalam bacaan kita di ayat yang ke-19, di sana dikatakan ada perintah untuk kita manusia yang spesial gitu ya. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat atau hadir di dalam peristiwa pembaptisan, saya dan beberapa dan semua para pengerja yang biasanya membaptiskan calon baptisan biasanya akan mengatakan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu ya. Itu selalu dikatakan formula baptisan seperti itu. Atau ketika nanti saya mengucapkan berkat gitu ya, selalu ada formula Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekalian. Jadi Bapak Ibu ketika kita melihat di ayat 19 di sana ada formula itu. Dikatakan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menjadi menarik Bapak Ibu ketika kita melihat keseluruhan sampai dengan ayat ke-20. Di sana juga dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau boleh saya rangkumkan Bapak Ibu dari ayat pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20, kita manusia yang spesial ini di mata Tuhan, kita disuruh untuk pergi. Kita disuruh untuk menjadikan semua orang jadi muridnya. Kita diminta untuk membaptiskan dan kita diminta untuk mengajar semua orang untuk mereka dapat mengenal akan Kristus. Dan Bapak Ibu, di sana kita nggak dilepas sendirian gitu ya. Jadi ketika Tuhan mengutus kita, bukannya kita akhirnya harus pergi sendirian dengan kekuatan dan kemampuan kita, bukan. Tetapi dikatakan di bagian akhir di ayat ke-20, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah janji. Disertai sampai akhir zaman. Dulu, kini, dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita beberapa bulan belakangan ini, mulai dari bulan Maret seperti saya katakan, mungkin di antara kita ada yang hidup di dalam kekhawatiran. Mungkin ada kita yang hidup di dalam perasaan takut. Mungkin ada kita yang hidup di dalam kebosanan karena melakukan aktivitas yang itu-itu saja dalam keadaan yang terbatas. Ya, pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah saja. Kalau tidak perlu untuk keluar, membeli sesuatu, nggak boleh keluar, tidak perlu untuk keluar. Mungkin yang kita rasakan ini bagaimana untuk kehidupan selanjutnya. Ini nanti di bulan Juni pemerintah sudah mulai memprogramkan atau merencanakan kehidupan yang kembali normal. Lalu mungkin kita kembali berpikir, apa iya sudah benar-benar steril, sehat, aman? Atau jangan-jangan masih ada virusnya? Atau bagaimana nanti kehidupan setelah ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita lakukan atau yang kita pikirkan menjadi terbatas. Yang kita lakukan dan yang kita pikirkan menjadi terkurung di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam Minggu Trinitas pada hari ini, firman Tuhan berjanji kepada kita. Ada janji penyertaan. Bapak Ibu, kalau kata penyertaan itu berarti kata dasarnya serta, gitu ya. Saya mencoba untuk melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, kata serta itu artinya turut, ikut, atau bersama-sama. Jadi kalau tadi saya di awal khotbah saya mempertanyakan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan, Bapak Ibu lebih senang sendiri, atau Bapak Ibu lebih senang jika Bapak Ibu punya teman, gitu ya, bisa berbagi, bisa mendoakan, bisa diajak cerita, bisa diajak curhat. Karena merasa ada orang lain beserta dengan Bapak Ibu. Di sini janji Tuhan di dalam Minggu Trinitas adalah penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ini berarti Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kehidupan kita. Turut ikut ambil bagian di dalam kesulitan dan pergumulan hidup kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ketika kita menyadari, ketika kita mengingat kembali bahwa kita ini dibuat spesial loh. Ya, kita ini dibuat sangat istimewa. Pemazmur pun mengatakan hal itu. Tadi kita ketika melihat juga dari bacaan kita, kejadian kita dibuat segambar dengan Allah. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, marilah kita terus berkarya di tengah-tengah segala keterbatasan kita. Walaupun kita tidak mengerti akan apa yang terjadi di hari-hari mendatang. Tetapi kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus itulah yang membuat kita untuk mampu melangkah terus-menerus ke depan. Mampu untuk berkarya melalui kata dan perbuatan kita. Terlebih-lebih fokus hidup kita adalah memampukan hidup kita untuk selalu jadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan sebuah lagu dari PKJ, Pelengkap Kidung Jemaat 241, gitu ya. Di sana judulnya Tak Kutaukan Hari Esok. Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan lagu ini. Di salah satu kata-katanya Bapak Ibu dikatakan seperti ini, tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya pun akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi hari-hari kita yang tidak kita ketahui di hari mendatang, jangan lupa, ada penyertaan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah yang membuat kehidupan kita semakin dapat berjalan tanpa gelisah, semakin berjalan tanpa ketakutan dan kekhawatiran. Karena kita meyakini, penyertaan itu terus ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dan penyertaan itulah yang terus membuat kita dapat hadir di tengah-tengah dunia ini untuk selalu menjadi berkat. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kehidupan Bapak Ibu untuk jadi berkat. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali kami boleh dapat dengarkan. Firman-Mu meyakinkan kami di dalam hidup yang kami tidak mengerti di masa mendatang, tapi yang kami tahu dan kami yakini penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus hidup di dalam hidup kami, dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Oleh sebab itulah Tuhan, tolong bantu kami di dalam sepanjang hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami terus dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, Republik Indonesia. Tuhan mau tolong dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, beserta dengan staf jajarannya sampai dengan lingkup terkecil tempat tinggal kami. Ketika mereka pada saat ini menghadapi pergumulan yang berat secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong kami sebagai warga negara, sehingga kami dapat melakukan apa yang boleh dianjurkan dan dihimbau oleh pemerintah kami untuk keselamatan dan kepentingan bersama. Tuhan juga tolong biarkan kami untuk dapat terus berkarya di tengah-tengah situasi ini. Untuk kami di tengah-tengah keterbatasan aktivitas kami, Tuhan mampukan kami selalu jadi berkat. Tuhan berikan kami kesehatan yang baik. Tuhan mampukan kami melalui setiap apa yang boleh kami katakan, setiap apa yang boleh kami perbuat, itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga mau tolong dan beri kekuatan bagi para tim medis yang bekerja di garda terdepan. Ketika mereka merawat dengan penuh kasih, dengan penuh lelah, saudara-saudara kami yang lain yang mungkin terkena COVID-19, biarlah Tuhan mampukan mereka untuk dapat merawat saudara-saudara kami ini. Tuhan juga mau menolong untuk saudara-saudara kami yang mungkin kehilangan anggota keluarganya karena COVID-19 ini. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Tuhan juga mau menolong mereka yang mungkin selama dampak dari COVID-19 ini mereka kehilangan akan pekerjaan mereka. Mereka kesulitan ekonomi dan pergumulan mereka yang lainnya. Tuhan tolong hiburkan, Tuhan tolong berikan jalan keluar, Tuhan tolong topang hidup mereka selalu. Kami semua berdoa Tuhan, agar di dunia ini selalu Tuhan memberikan kesehatan yang baik untuk kami semua. Dan biarlah Tuhan mendengar setiap doa kami semua. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit ataupun di dalam masa pemulihan mereka. Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Untuk pergumulan gereja kami GKI Wahid Hasim, untuk semua para pengerja, semua majelis jemaat, seluruh pengurus dari komisi dan kelompok kerja dan para aktivis, Tuhan terus berikan kami kesehatan dan sukacita. Sehingga di tengah-tengah masa seperti ini kami terus dapat melayani Tuhan. Inilah Tuhan semua seruan doa syafaat kami. Dan biarlah semua seruan doa syafaat kami terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk persembahan perlu kita berikan dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bukan karena paksaan.
1 Tawarik 29 ayat 17a menuliskan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan secara langsung dapat diberikan dengan cara men-scan kode QRIS GKI Wahid atau dengan cara mentransfer dana lewat rekening-rekening GKI Wahid yang tersedia. Jemaat juga dapat mengumpulkan persembahannya di rumah dan dapat dibawa secara langsung ke gereja setelah kita dapat beribadah kembali secara normal. Mari kita membawa persembahan kita sambil diiringi lagu PKJ 146. Berdiri, kita bawa persembahan ini dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu, pernyataan-Mu, berkat-berkat yang Mu berikan pada kami dalam kehidupan kami, khususnya sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk persembahan yang boleh terkumpul pada saat ini. Tolong Kau berkati kami yang telah memberi, kami yang menerima, serta kami yang mengelola persembahan ini agar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau terima kasih padamu untuk ibadah pada pagi hari ini yang boleh berlangsung secara online. Semoga firman-Mu dapat membuat kami mengerti ya pimpinan-Mu, penyertaan-Mu pada kami semua ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Ada jalan terjal, ada jalan mendaki. Kesulitan terasa begitu jelas dan menggetarkan. Namun yakinlah, sekalipun dalam kelam, pemeliharaan Tuhan akan membuat hidup kita menjadi tentram. Oleh karena itu, marilah kita menghadapi kehidupan dunia yang mencekam pada saat ini dengan sebuah keyakinan akan janji penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kini teruslah masuki hari-hari di depan Bapak Ibu dengan janji penyertaan yang terus-menerus dilakukan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.